hadirat Tuhan. Ujilah hati setiap kami ya Tuhan, selidikilah hati setiap kami, supaya hati, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya fokus kepadamu pagi hari ini. Kami mau mencari Engkau ya Tuhan. Haleluya. Duduk di tahta, aku
Terima kasih Tuhan. Sampai di sini Engkau sudah menolong kami. Kami mengucap syukur atas semua itu. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mau dengar isi hati Tuhan. Sampaikan kepada kami Tuhan, agar roh kami kuat dan kami bisa mengalami perjumpaan kuasa dengan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Didik kami, ajar kami. Bukakan banyak hal bagi kami sehingga kami mengerti isi hati Tuhan dan membuatnya menjadi dasar dari perilaku dan karakter kami. Sampaikan isi hati-Mu, sementara firman-Mu disampaikan, kami berdoa agar Roh-Mu bekerja. Orang-orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, nama Tuhan ditinggikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini Abuna akan mengajak kita semua belajar dari kehidupan seorang, sebenarnya bukan dikatakan hamba, walaupun dalam beberapa termin atau diksi Alkitab menyebutnya hamba, tapi dia adalah orang yang berada di dalam sebuah kafring. Namanya adalah Gehazi. Dan dia berada di dalam kafring dari Elisa. Dan kita juga tahu bersama-sama bahwa Elisa bisa berhasil sedemikian rupa karena Elisa berada di dalam kafring Elia. Coba lihat kekuatan sebuah kafring itu saudara. Bisa membuat berhasil dari menjadi ordinary people menjadi extraordinary. Itu kekuatan kafring. Kemarin Abuna itu ikut acara inaugurasi guru besar Abuna saudara. Dan 2 orang yang berdampak dalam hidup Abuna itu hadir. Satu, Ibu Gembala, tempat Abuna selama ini sebelum menjadi gembala di tempat ini dimuridkan, dibesarkan secara rohani. Ibu Pendeta Filipus Widianto. Juga hadir ibu rohani saya, Ibu Indra Wijayanto. Jadi mereka bisa berdua janjian hadir. Ketika mereka berdua duduk di pojok, saya melihat dan mencoba memflashback kehidupan saya. Kehidupan Abuna, iya ya. Orang cuma melihat apa yang sekarang dilihat. Tapi tidak melihat bagaimana proses yang terbentuk di mana mereka berkarya di dalam hidup Abuna. Saya masih ingat persis ketika itu saya tidak mau sekolah lagi, tiba-tiba Ibu Indra itu datang pada saya. Sony, kamu harus sekolah lagi. Tante, saya nggak ada uang. Saya biayain kamu sekolah supaya kamu bisa berhasil. Supaya kamu bisa lebih pintar, dia bilang begitu, saudara. Lalu bagaimana Tante Ibu Gembala membentuk hidup saya dulu adalah kepala sekretariat yang merangkap banyak hal. Jadi duduk di meja, mengerjakan menulis surat, ngepel lantai, ikut membersihkan pastori, ikut melap seluruh gereja, itu pekerjaan saya. Dan Ibu Gembala membentuk hidup saya sedemikian rupa. Kadang-kadang karena saya ini juga orangnya keras, dan Tante juga orangnya keras. Waduh, terjadi benturan saudara. Terjadi benturan. Tapi sekalipun benturan terjadi, saya selalu menaklukkan diri di dalam covering mereka. Kenapa? Karena Abuna tahu hukum covering itu. Amin. Hukum covering itu akan mendatangkan blessing di dalam hidup saya. Saya bertobat makan sayur itu di pastori. Jadi Tante sengaja makan, kami waktu itu makan di pastori bersama pengerja-pengerja yang lain. Tante sengaja tidak masak daging, tapi dia masak sayur. Karena saya tahu lauk hari ini tidak ada daging, saya tidak turun ke bawah untuk makan. Dia teriak dari bawah, Sony turun, makan. Saya buka, gak ada ikan, gak ada ayam, makan dah. Wah itu kalau Tante udah begini sama saya saudara. Dan suami istri itu almarhum Om Filipus dia yang berkata, Sony tiba saatnya kamu harus keluar dari gereja ini. Bayangkan saudara, seorang bapak ngomong begitu. Saya akan mengawal kamu dengan doa saya, kamu harus merintis pelayananmu sendiri. Dan itu yang terjadi, peletakan batu pertama gereja ini dan peresmian gereja ini oleh Bapak Pendeta Filipus Widianto. Ketika Abuna keluar dari denominasi yang lama, GPDI saudara, ada orang-orang yang memusuhi saya. Karena sudah bukan dalam denominasi yang sama lagi. Udah keluar. Tapi Om dan Tante berkata, mungkin secara organisasi kita sudah putus hubungan dengan Sony. Tetapi Sony tetap anak rohani saya. Oh saya dimusuhin saudara, tidak boleh dijadwal di seluruh GPDI. Muncul pengumuman,
Bahkan ada kata-kata yang berkata, kamu boleh melayani di gereja lain asal tidak di gereja Sony. Wah, sampai segitunya ya. Tapi saya berusaha submit. Saya datang kepada om kok kayak gini om? Ya itulah gereja di dunia belum sempurna kata om. Yang penting kalau kamu sudah merintis, kamu kerjakan baik-baik. Saya lapor terus, om ini situasinya, ini keadaannya. Dan itu yang terjadi saudara. Kalau Abuna bisa berdiri depan Bapak Ibu hari ini karena mereka. Yang pesan yang ingin saya sampaikan adalah kekuatan covering. Tidak lantas kalau berada dalam covering itu semua akan berjalan dengan baik. Seperti saya katakan tadi, saya diam-diaman dengan tante saudara. Dia keras, saya keras. Nanti om datang dia peluk punggung saya. Sony, kan kamu tahu tante orangnya modelnya gitu. Ya kamu sebagai anak kudu ngerti. Itu saudara. Wah, enggak mau. Ya wes nanti biar Roh Kudus berbicara kepadamu secara pribadi. Dulu Abuna itu tukang foto. Jadi kalau ada 3 besar di Semarang pada waktu itu dan saya beruntung satu menjadi 3 besar itu. Jadi anak-anak SMA saya foto-foto cantik itu dulu pakai lensa soft itu. Saya masih nyimpan lensanya hari ini. Jadi kalau mau foto nanti sama Abuna boleh. Nah, di situ saya bisa hidup, saudara. Dan saya otomatis tidak ke gereja. Sehingga om cari saya. Kau yang di? Kerja om. Lah aku isuk kerjanya hari Minggu. Senin sampai hari Sabtu kan ngajar. Nah ini orang kerja dapul nggak ngebul. Dia selalu begitu. Lalu dia tiba-tiba ngomong, nanti suatu saat kamu akan tinggalkan itu semua. Dan kamu sudah bisa full time. Saya, kok bisa begitu om? Nah terus makan gimana? Nanti Tuhan pelihara. Ketika awal bangun gereja ini, karena saya berada dalam gereja lokal, saya banyak berkenalan dan tahu dengan donatur-donatur om. Banyak. Dan om berkata nanti makan siang kamu ngajak Sony ya. Oke, saya pergi dengan mereka. Setiap kali saya terima amplop dari mereka, saya tanya kepada om, om aku tadi terima amplop dari orang ini. Yang om suruh untuk menemani aku makan. Oke, kau balik. Jadi om selalu polanya seperti itu. Saya akhirnya mendapatkan kepercayaannya karena dia tahu bahwa saya tidak memanfaatkan pelayanannya untuk kepentingan saya. Karena saya berada di dalam. Ketika awal bangun gereja ini dia panggil saya. Dia berkata begini, Sony ini ada satu benih awal dari seseorang kamu tidak perlu tahu namanya dititipkan lewat om. Dan saya bisa beli batu bata saudara. Saya bisa beli batu bata. Ketika gereja ini selesai, saya panggil, om sudah jadi gerejanya, ini gimana? Ya wis tuh, kau jadi gembalanya. Enggak, pembukaannya gimana? Ya kau sing khotbah, kamu kan gembalanya. Enggak, om, lah kok aku? Aku orang iso ngomong nih ngarep, dia bilang begitu. Om kalau ngomong itu ngoko saudara. Ya om yang khotbah. Akhirnya dia yang khotbah, saya berkata, kan om yang nyuruh-nyuruh saya, jorok-jorokin saya. Apa yang kita pelajari dari kesaksian singkat ini? Ada yang namanya kekuatan di dalam covering. Tidak lantas covering itu akan baik-baik saja. Tidak. Dia yang menyuruh saya sekolah. Saya sudah doktor saudara, udah terkenal di luar dibanding om. Tapi kalau om sudah bilang A, saya harus bilang A. Saya tidak pernah melawan perintah om. Saya tidak pernah melawan. Saya tidak pernah mendekati barisan orang-orang kaya di belakang om untuk kepentingan saya. Walaupun secara khotbah saya lebih baik. Walaupun dalam pelayanan orang sembuh saya lebih baik. Ini bukan perkataan kesombongan saudara. Tapi semua itu saya sadari sebagai berkat gembala atas hidup saya. Berkat gembala. Nanti ada orang minta konseling, saya bilang enggak. Harus nunggu komando dari om. Karena dia otoritas saya. Sony aja makan ya Son. Lah om ikut enggak? Enggak. Kamu aja sama Yosi, sama anak-anak. Enggak mau. Beritahu om. Kalau om bilang Sony nanti kamu makan malam dengan keluarga ini, saya akan pergi makan. Kalau om bilang kamu pergi konseling ke keluarga ini, saya pergi konseling. Bahkan saya pernah bawa satu kotak ayam, om aku tadi sudah melaksanakan tugas dapat ayam. Om mau enggak? Kalau om enggak mau saya bawa pulang. Ya wis kowe mangan sing mangan wae kowe. Seperti itu saudara. Termasuk ketika saya dapat duren. Saya dapat duren. Ngomong-ngomong kemarin saya dapat kiriman duren itu saudara. Dari Bu Murni.
Masih saya simpan. Duren paling enak sedunia itu. Jangan diminta ya. Jadi saya beri duren ke pastori. Om, saya kemarin dapat duren. Kamu kemana kemarinnya? Om kan suruh saya konseling ke sana. Oke, ya. Aku ke ECG. Saya kasih satu. Saya baik-baik saja, nothing tulus, saudara. Tiba-tiba besoknya tante datang dari pastori ke kantor saya. Siapa singgah duren deh om? Hah? Siapa? Saya ketakutan saudara. Aduh gawat ini. Dulu di sana ada pengerja. Dia panggil Riana. Riana, siapa yang kasih duren ke pastori? Pak Sony tante. Ternyata tengah malam durennya hilang separuh. Disikat sama om malam-malam. Sehingga besok paginya tekanan darah om naik. Saudara. Tante ngamuk sekali. Langsung saya ditang. Sini kamu pelakunya ya. Mulai sekarang tidak boleh bawa duren di pastori. Waduh. Habis itu om datangin saya. Saya tuh lagi seneni tante tuh. Lah kan om makan. Gara-gara om makan. Lah enak om. Jadi dalam fathering itu enak. Saya memposisikan diri sebagai anak. Saya tahu om punya banyak kekurangan. Dia taruh kacamata di sini. Son. Ya om. Kau yang ngerti lah kacamata aku yang di. Enggak tahu lah. Gue. Cari. Terus ketemu lagi. Lah itu apa di atas kepala? Oh iya ya wis aku lali wis tua. Seperti itu. Hubungan bapak anak itu penting saudara. Jadi kalau Abuna bisa berdiri hari ini. Bapak bisa marah bisa. Anak bisa ngambek bisa. Tapi hubungan itu tidak boleh dipatahkan. Kalau hari ini saya bisa berdiri. Mungkin dia sedang berbahagia di sorga. Bersama dengan Nova. Lagi diskusi mereka bapakmu kesaksian tentang kita di bawah. Ya, betapa indahnya berada dalam covering. Cari gembala yang sempurna, hamba Tuhan yang sempurna gak bakalan dapat. Tapi kekuatan covering dapat mengarahkanmu. Mengarahkanmu dalam jalur yang benar. Si Tante Indra datang kemarin ke depan itu saudara. Dia bilang, I am so proud. Saya begitu bangga kepadamu. Son, saya berkata, Mom, saya panggil dia Mami. Mom, ini semua benihmu. Dan saya sudah membalasnya. Doakan saya agar saya amanah. Seperti itu. Awal-awal dalam pelayanan kami timpang. Mereka mensupport hidup kami. Ya harus jujur mengakui itu. Dia kirim uang, Sony kamu bisa hidup dengan uang ini setiap bulan. Kamu bisa hidup. Saya bilang bisa tante. Mami bisa. Oke. Uang sekolah anakmu sudah masuk di dalamnya. Uang bulanan kalian sudah masuk di dalamnya. Dan dia berkata kamu bisa hidup. Tapi nanti kalau kurang telepon mami ya. Saya akan support kalian. Support. Tiba-tiba pelayanan saya sudah mulai baik. Ya, saya pergi kemana-mana dapat PK. Bisa hidup dari sana. Dia telepon saya. Dia berkata Sony. Bagaimana kalau Mami menghentikan bantuan kepada kamu. Loh kenapa? Karena kamu sekarang saya lihat sudah mandiri. Supaya bantuan itu juga bisa diberikan kepada orang lain. Saya berkata, yes mom. Oke, Kak, aku sudah bisa kuat berdiri. Tapi nanti kalau kamu kurang atau tiba-tiba ada masalah, jangan lupa hubungi Mami. Selalu seperti itu, saudara. Dan itulah yang flashback yang Abuna ingat. Ketika kembali ke belakang saat mereka melihat duduk di pojok berdua. Saya diingatkan oleh Tuhan. Sampaikan kepada jemaatmu. Betapa pentingnya kekuatan sebuah covering. Ketika engkau berada di dalam covering dan menempatkan dirimu di dalam covering. Engkau akan melihat hal-hal besar. Engkau sekarang ini tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Tanpa doa mereka. Tanpa kasih mereka. Tanpa berkat dari mereka. Berkali-kali ada orang datang. Saya tidak tahu orang ini. Kok bisa hadir ke rumah ini? Saya disuruh om ke sini. Untuk kasih berkat kepada Pak Sony. Selalu seperti itu. Jadi kita pun menerima berkatnya, dimakannya enak saudara. Anda mengerti maksud saya? Bukan berkat receh-receh. Bukan berkat diam-diam. Tapi berkat yang direstui oleh gembala. Dan saya selalu lapor, om saya sudah terima kiriman berkatnya ya. Yos, nikmati. Satu utang yang belum beres. Enggak usah lah, nanti tante dengar.
Tidak apa-apa, itu sudah dilunasi oleh orang lain. Tapi saya melihat kekuatan sebuah covering. Katakan kekuatan sebuah covering. Kenapa Elisa bisa berhasil dalam hidupnya? Kalau Anda baca 2 Raja-Raja, Anda melihat bagaimana Elisa dari semula ordinary people, orang biasa-biasa, dan bisa menerima jubah Elia. Padahal yang dipanggil pertama itu adalah Elia, saudara. Tapi Elisa bisa meneruskan pelayanan Elia dalam skop yang lebih besar dan dalam kuasa yang double. Ketika Elia terangkat ke sorga, Elia memberitahukan kepada Elisa, engkau akan melihat, kalau engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka permintaanmu akan terpenuhi. Apa permintaan Elisa? Berikan kepadaku kuasa yang ada padamu double portion. Artinya kalau di dalam diri Elia 4, aku minta 8. Kalau di dalam diri Elia 10, Elisa minta 20. Double portion. Dan itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena Elisa berusaha masuk di dalam sistem covering Elia. Dia submit secara totally. Dan dia tahu Elia tidak sempurna. Tapi dia membiarkan dirinya masuk. Kemudian saya melihat kisah ini berlanjut. Ketika Elia terangkat ke sorga, Elisa meneruskan pelayanan Elia dalam wilayah yang lebih luas dan kuasa yang lebih besar. Dia punya asisten. Dia punya orang juga yang menjadi seperti dirinya ketika berada dalam covering Elia. Yaitu Gehazi. Nama Gehazi ini indah, saudara. The Valley of Vision. Indah sekali. Indah sekali. Berarti dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Seperti Elisa dipersiapkan menjadi seorang nabi saat berada di bawah mentoring Elia. Demikian saya percaya, ini pola yang terus berulang sebetulnya. Bahwa Gehazi akan dipersiapkan untuk meneruskan pelayanan Elisa. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, peristiwa ini kandas di tengah jalan. Persiapan ini kandas di tengah jalan. Catatan pertama tentang Gehazi luar biasa, saudara. Ketika dia berdoa di atas perempuan Sunam dan meletakkan tongkat Elisa. Dia bawa tongkat Elisa, saudara. Sebagai wakil daripada Elisa. Letakkan tongkatku di atas mayat anak laki-laki itu. Tapi tidak terjadi sesuatu. Sehingga akhirnya Elisa sendiri yang datang. Dari peristiwa itu kita tahu bahwa ada kepercayaan yang besar. Yang diberikan oleh Elisa kepada Gehazi. Dia mau menciptakan seorang Elisa yang baru. Yang berada di dalam satu generasi baru. Di masa depan. Dan Gehazi kita lihat berhasil menjalankan tugasnya. Di tahap-tahap awal. Tapi endingnya Gehazi gagal. Kenapa? Karena faktor Naaman. Kita akan belajar soal itu hari ini. Dan itu akan terkait dengan kesaksian Abuna tadi. Terkait dengan kesaksian Abuna tadi. Lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Naaman itu menjadi salah satu faktor yang menggoda panggilan kita. Kalau kita submit di bawah covering rohani seseorang. Dan kita harus waspada. Itu sebabnya kita perlu pelajari itu pagi ini. Kemudian kembalilah ia, ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampil ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman, panglima perang tentara Aram datang kepada Elisa. Kenapa? Karena dia sakit kusta. Dan Elisa berkata kepadanya, memberikan petunjuk untuk kesembuhannya, benamkan dirimu di air sungai Yordan. Air sungai Yordan pada waktu itu dan masa sekarang, saudara, itu jorok kemprongnya minta ampun. Benamkan dirimu ke sana sebanyak 7 kali, kamu akan sembuh. Naaman panas hati, tidak adakah sungai yang lebih jernih? Bukankah dia tahu bahwa aku ini pejabat pasukan, komandan, jenderal? Mbok ya dia pergi menghargai aku sedikit. Hati Naaman panas. Tapi nasihat orang-orang di sekitar Naaman itu sangat baik. Saudara. Makanya kita ini perlu mendengar nasihat orang-orang yang baik di sekeliling kita. Nasihat yang baik. Ayolah, ini demi kesembuhanmu. Nurut aja, kenapa sih? Dan Naaman nurut. Dia membenamkan dirinya 7 kali. Dan apa yang terjadi? Kulitnya bahkan menjadi baru seperti kulit bayi. Dia sembuh. Dan setelah sembuh dia kembali kepada Elisa. Dan dia membuat kesaksian ini.
Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wah, ini kesaksian yang luar biasa karena itu lahir dari pengalaman. Anda kan memberi kesaksian tentang Tuhan karena mengalami Tuhan. Betul? Kalau Anda mengalami sebuah peristiwa tertentu, Anda akan memberi kesaksian berdasarkan peristiwa itu dan menyaksikannya sebagai campur tangan Tuhan. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Naaman memberikan kepada Elisa sejumlah pemberian. Lihat ayat 16. Tidak ada orang yang tidak senang diberi. Amin, saudara. Amin. Nggak ada orang yang tidak senang diberi. Kalau Anda memberi benda tertentu kepada seseorang, Anda pasti akan senang menerimanya. Tapi lihat konteksnya. Kenapa Elisa tidak senang? Dari mana kita tahu tidak senang? Lihat ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Coba lihat, ada penekanannya itu. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dia deklarasikan itu, saudara. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya suka ngomong pada anak-anak pengerja, ada pepatah Nias yang berkata, timba-timba koi ahe. Tahu timba-timba koi ahe, saudara? Tangan bilang, enggak. Tapi kaki, ahe itu kaki, koi ahe kaki gini. Enggak. Tapi kaki narik, saudara. Jadi kura-kura dalam perahu pura-pura tidak mau. Padahal sebenarnya hati pingin. Naaman mendesak, apalagi ada desakan. Ayolah, terimalah. Enggak. Kayak ada orang cinta itu, kalau perempuan itu yang kadang-kadang suka gitu loh, saudara. Kalau perempuan bilang, kamu pergi aja, tinggalkan aku di sini. Sebenarnya kalau kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, hati-hati saudara, perang dunia ketiga. Karena sebenarnya maksudnya bukan meminta kamu pergi, tapi harus tetap menemani dia di situ. Perempuan itu suka aneh, suka berbicara paradoks. Pergi, aku mau sendirian. Dia sebenarnya mau kamu di sampingnya. Ketika lagi berantem, coba lagi misalnya Ellen sama Niko berantem itu tuh ya. Niko peluk Ellen, nggak berontak. Tapi kalau kamu akhirnya mengalah dan ya udah menggungi Ellen, Niko menggungi Ellen. Perang itu saudara. Tapi coba Niko, meskipun Ellen enggak, tapi Niko tetap begini. Cium-cium keningnya, rambutnya. Langsung lama-lama pemberontakannya melemah. Dan walaupun mukanya gini-gini, tapi dia sebenarnya senang dipeluk. Iya kan? Iya kan? Perempuan itu begitu. Ketika perempuan bilang tidak, sebenarnya dia bilang ya. Naaman mendesak dia. Ayolah, terima. Tapi Elisa tidak timba-timba koi ahe. Dia tidak berkata gini-gini, tapi sebenarnya saya pengen itu ya. Dia enggak. Dia tegas. Kenapa? Karena dia mau memberi pelajaran kepada Naaman bahwa kuasa kesembuhan itu tidak berasal dari dalam dirinya, tapi dari Allah Israel. Supaya itu menjadi kesaksian. Kenapa saudara? Karena di dalam sistem agama Naaman, mereka ketika menyembah dewa dan ketika doa itu dijawab oleh dewanya menurut kepercayaan mereka, mereka datang kembali ke kuil dan mempersembahkan sesuatu. Jadi ini adalah belief system yang sudah kian ada di dalam otak Naaman. Ketika dia melihat bahwa Allah Israel sudah menyembuhkan dia, maka dengan sendirinya ada dorongan alami untuk memberkati dan memberikan sesuatu. Hati-hati, ini menjadi jebakan pelayanan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga diri dengan baik. Kalau kita tidak menjaga diri dengan baik. Ketika Abunda berada di dalam covering Om, selalu setiap apapun yang saya terima dari jemaat, saya lapor kepada Om. Dan tidak pernah itu diambil kembali oleh Om. Dia tidak berkata, kau sing enak-enak ya, aku sing gembala neng kene, kau sing enak-enak terima ya, boleh ke? Om tidak pernah seperti itu. Dan itu peraturan yang selalu saya berikan kepada pengerja di gereja kita. Abuna malah senang kalau kalian diberkati. Tapi jangan pernah memanfaatkan pelayanan di gereja ini untuk kepentinganmu. Setiap apapun yang engkau terima dari jemaat sekecil apapun, selalu harus lapor Abuna. Karena Abuna tidak senang ada orang main di belakang Abuna menjual pelayanan untuk kepentingan. Yang begitu-begitu harus keluar dari gereja ini. Karena saya tidak demikian. Dan puji Tuhan, mereka disiplin. Ya, mereka disiplin. Sebenarnya ini ada ujian integritas. Abuna ya senang kalau jemaat memberkati pelayan-pelayan saya.
Tapi jangan merusak mereka dan berkata jangan ketahuan Abuna. Itu ngerusak saudara. Ngerusak. Tukang ini yang membangun ini, apa ini? Panggung ini. Pernah marahin saya. Dia majelis di gereja saudara. Marahin saya ketika kerja di rumah. Membangun sesuatu itu. Saya kasihan dengan para pegawainya. Dan dia sudah berkata, Pak Sony, gaji para pegawaiku sudah termasuk dalam biaya yang aku klaim kepadamu. Jadi kalau mau beri mereka, beri saja mereka air minum. Udah, uang makan mereka sudah include di dalam gaji itu. Tolong ya Pak Sony, jangan merusak pegawai saya. Anda mengerti maksud saya? Ya. Yang namanya pendeta, lihat pegawainya saya lagi makan, keringat di situ. Saya berkata, aduh kasihan banget pegawai ini. Saya buatin kopi, saya pesankan makanan, lalu saya kasih duit. Kalian nanti ya, saya nggak bisa. Hari berikutnya saya bilang, kalian cari makan sendiri di luar ya, ini makanan. Ternyata saudara, saya lupa satu hal. Saya pikir semua orang sama. Mereka orang jujur. Mereka lapor kepada bosnya. Tadi Pak Sony memberikan kami uang makan segini. Langsung saya ditelepon, Pak Sony ada di mana? Di rumah. Oke aku datang sebentar ke rumah. Dia datang, dia kembalikan uang itu. Dia berkata, Pak Sony tolong jangan merusak tukang saya. Kan udah saya kasih tahu, jangan memberi apapun kepada pegawai saya kalau aku tidak tahu. Itu saudara. Sebab nanti mereka akan pilih-pilih. Mereka nanti kalau akan pindah kerja di rumah orang lain dan tidak baik, mereka akan malas-malasan. Ini merusak Pak. Tolong, aku ngerti maksud Pak Sony baik. Tapi kan kita sudah sepakat di awal. Pola yang sama saya terapkan kepada pengerja di gereja ini. Dan juga kepada koordinator di gereja ini. Kalau kamu main-main di belakang Abuna, mencari berkatmu sendiri, dengan memanfaatkan dan menjual pelayanan, maka Anda keluar dari covering. Saya tidak akan ambil uang itu. Saya tidak ambil makanan yang diberikan kepadamu. Justru saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ada cinta dari jemaat ini. Bukan hanya kepada gembalanya. Tapi kepada pengerja-pengerja saya. Berkati dia kembali. Bahkan saya telepon. Dan saya selalu begitu. Makasih ya Ci. Sudah memberkati pengerja saya. Pengerja saya lapor. Kamu beliin sepatu buat dia. Bukankah berkat itu jauh lebih baik? Amin saudara. Kita harus sepakat untuk yang begitu saudara. Memang uang-uangmu. Saya nggak ada urusan dengan itu. Tapi ada sesuatu yang rusak nanti. Ada sesuatu yang rusak. Pernah dulu saya punya pengerja. Dia dekatin orang kaya. Dia dekatin sampai di pagar. Memberi kode. Dan itu akhirnya mengimpartasi pengerja lain. Dan berkata, saya sudah mulai dengar. Enak ya dia ya. Pengerja itu dekat dengan itu. Coba saya dekat dengan dia. Ini ngerusak nggak kira-kira? Ngerusak. Bapak Ibu boleh cek. Lauk yang ada di dapur itu, yang dimakan oleh pengerja, itu juga yang saya makan. Silakan ngecek. Jadi tidak ada perbedaan kasta di pastori ini. Tahu ya? Jangan saya karena gembala, makanannya lebih enak atau lebih lengkap dibanding makanan pengerja. Silakan cek. Kan dapur gereja kita kan terbuka toh? Silakan cek. Jadi tidak ada perbedaan kasta. Kasta gembala dan kasta pengerja. Kemarin saya ucapkan terima kasih kepada satu orang. Abuna, aku diberkati oleh Tante Oni. Kenapa? Karena aku sudah lulus. Kamu sudah bilang terima kasih? Sudah. Oke. Pada Oni saya berkata, Oni terima kasih ya. Sudah memberkati pengerja. Puji Tuhan. Itu enak toh? Tidak kucing-kucingan. Nah yang dilakukan oleh Gehazi kucing-kucingan. Sehingga akhirnya dia tidak menerima blessing yang mengalir dalam kehidupannya. Ini tolong dulu kita sepakat bahwa saya mengatakan ini bukan karena kepentingan tapi untuk mendidik. Bukan karena iri Anda diberkati saya tidak lalu saya menggunakan firman itu untuk menyerangmu. Tidak saudara. Abuna sangat diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda hidup dengan saya, kalian akan lihat bagaimana. Jadi bukan karena wah iri, no. Ini yang terjadi ketika keluar dari covering. Gehazi, karena Gehazi ada di situ, dia melihat ini tuanku ini kok nolak. Kok nolak? Udah didesak-desak.
Dia tidak mengerti jalan pikiran Elisa bahwa berkat kesembuhan itu gratis dari Tuhan. Gak boleh dijual. Gak boleh. Makanya di gereja kita ini jarang sekali dan bahkan tidak pernah saya suruh mengkondisikan jemaat untuk angkat amplop, angkat perpuluhan. Supaya engkau diberkati dan engkau bisa memberi kepada Tuhan. Itu sebenarnya trik supaya memberi lebih banyak. Cuma ada di situ kok. Mau beri, puji Tuhan. Enggak mau beri, ya silakan. No problem. Nah, itu untuk mendidik. Sebelum pengerja saya terlanjur rusak dan koordinator di gereja saya terlanjur rusak. Makanya Abuna membuat ketentuan. Koordinator dilarang meminta sumbangan kepada jemaat tanpa sepengetahuan Abuna. Dilarang. Ada orang memberi untuk pelayanan sekolah minggu, untuk pelayanan youth, ada orang memberi untuk pelayanan asyir, ada orang memberi harus ngomong pada Abuna. Wajib. Tahu kenapa saudara? Karena kami pernah dalam situasi seperti itu. Saya tahu sebelumnya ketika kami di Ruko pernah mengalami situasi itu. Di mana ada orang, ini kita butuh ini, harus seperti ini, muncul saudara. Nah ketika terjadi akhirnya saya tidak mengucapkan terima kasih, orangnya marah. Marah saudara. Bahkan sudah pernah terjadi di sini. Dia merasa sudah memberi, saya diam-diam saja, tidak mengucapkan terima kasih, marah saudara. Lah ternyata koordinator yang minta langsung ke dia tidak lapor. Ya mana saya tahu. Anda mengerti ya? Jadi sombong sekali, ucapkan terima kasih aja gak pernah. Loh saya tidak tahu. Nah itu loh, akhirnya rusak hubungan. Gak mau kesini lagi. Rusak hubungan toh. Lakukan segala sesuatu dengan terang. Yang gelap-gelap berbahaya. Jadi saya tidak tahu. Itu sebabnya beberapa uang yang terkumpul mesti selalu saya laporkan. Pernah lihat itu? Kalau Anda tidak mau menyebutkan nama, saya bilang NN. Tapi Anda sudah tahu, sudah diterima. Lah ada yang ngamuk karena namanya tidak dilaporkan di atas. Lah saya tanya Aurel, ini gimana Rel? Lah itu nerima sendiri Wak Abuna. Iya sudah, gereja tidak tahu. Gehazi bermain belakang. Masih bersama-sama dengan Abuna? Ya. Saya tahu kita semua orang yang senang memberi. Haleluya. Tapi mari agar dalam pemberian itu dalam blessing. Dalam blessing. Saya pernah diberi baju oleh jemaat GPDI Hermon. Ya saya tanya, ini bajunya dari mana? Om telepon saya, iki bajunya Sony sing putih itu, daerah kerahnya ini udah kuning-kuning. Tolong beliin dia baju yang baru. Ya saya senang tuh, itu berkat gembala tuh. Sama seperti itu, saya pernah telepon beberapa orang. Ini pengerja saya sepatunya gak ada, tolong beliin sepatunya, mau gak? Duit Abuna lagi gak ada bulan ini. Siap Abuna. Ya, enak berkat di dalam covering. Haleluya. Haleluya. Enak saudara. Tolong kasihan jemaat itu lagi ada masalah. Ayo apa yang bisa kita lakukan untuk dia yuk. Ayo. Selalu seperti itu. Dan itu indah karena berada dalam blessing. Gehazi lepas dari blessing itu. Apa yang terjadi ketika dia mendengar? Ketika dia mendengar Naaman mendesak dan memberikan upeti atas kesembuhannya. Dia melihat ini petinggi yang besar. Pasti yang diberi bukan kaleng-kaleng, bukan simelekete. Pasti lebih besar. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Lihat ayat 20. Apa yang dilakukan oleh Gehazi? Berpikirlah Gehazi, hati-hati. Berpikirlah Gehazi, hati-hati dengan pikiran saudara ya. Jangan berpikir-pikir sendiri, ini menyesatkan. Hati-hati. Bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku telah menyegani Naaman. Jadi dia berkata, wah ini segan ini, dia tolak ini. Ya. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Coba lihat. Dia melihat dan menilai Naaman tidak mau menerima itu. Gehazi tidak mau menerima itu dari Naaman.
Dan mulai pikirannya jalan. Hati-hati dengan pikiran. Kalau pikiran kita tidak dimenangkan, maka pikiran kita akan menyesatkan kita. Akan merancang rekayasa, merancang hal-hal yang jahat, merancang berbagai strategi yang licik dan sebagainya demi keinginan-keinginan kita sendiri. Mulai melancang. Itu yang ada dalam pikiran Gehazi. Dia keluar dari Kafring, keluar dan dia mengejar Naaman. Makanya saya katakan tadi, hati-hati dengan faktor Naaman. Naaman akan datang dan pergi. Yang ada di sampingmu adalah Elisa. Naaman hanya datang sebentar dan pergi. Mau sampai kapan toh? Tapi Elisa yang akan di sampingmu. Hanya karena apa? Ada ketamakan di dalam diri Naaman, ada ketamakan di dalam diri Elia, dalam diri Gehazi. Ada materialisme. Dorongan materialisme. Dia lupa bahwa dia makan dari meja Elisa. Dia lupa bahwa dia menerima berkat dari berkatnya Elisa. Tapi dia mau mengejar berkatnya sendiri dan merasa berhak. Dia lupa bahwa dia menerima berkat atau uang dari yang seharusnya milik orang lain. Dan dia mengusahakan itu untuk dirinya sendiri. Makanya dia berlari mengejar Naaman. Berlari mengejar Naaman. Ketika ada pengerja yang berkata, enak ya pengerja itu ya, dekat sama orang kaya itu di gereja kita ya Buna. Coba aku bisa dekat sama dia. Saya panggil langsung, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Apa yang Tuhan kirim di rumah Tuhan itu adalah bagian kita. Dan kalau dia menjadi demikian tidak boleh memotivasimu untuk demikian. Pada saatnya dia tidak akan bertahan di samping kita. Dan akhirnya terjadi. Nah ini kan merusak toh. Merusak sistem. Ingat ya, dari awal Abuna sudah ingatkan. Abuna senang kalau jemaat memberkati pengerja. Tapi mbok yang ngomong. Kasih tahu supaya blessing. Aku gak minta. Gak minta. Supaya semua pelayanannya memiliki motivasi yang murni. Enak toh yang seperti itu. Daripada gelap-gelapan. Gehazi gelap-gelapan. Matanya buta. Udah takabur. Udah tertutup dengan materi. Dia mau mengejar. Udah silau. Istilah sekarang beri dulu 100. Bukan pinjam 100. Beri 100. Dia senang. Dia senang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya karena ketamakan. Dia berbohong kepada Naaman. Apa kata-katanya kepada Naaman? Dia berkata begini. Baru saja ayat 22. Datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Makanya kalau keluar dari covering itu kita akan merekayasa berkat kita. Tidak dengan hati yang jujur. Bohong. Bohong. Padahal enggak demikian. Yang ingin berkat itu adalah dirinya sendiri. Dia bohong. Bukan hanya bohong kepada Naaman, dia bohong juga kepada Elisa. Makanya akhirnya kan semua jadi seperti efek domino, berantai. Satu kebohongan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Ketika dia balik, dia sudah dapat itu dari Naaman, dia sembunyikan di rumahnya, dia balik ke markas besar. Elisa tanya kepadanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Dia lupa bahwa Elisa adalah seorang nabi. Ayat 25, dari mana Gehazi? Jawabannya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong toh? Sudah berapa kali bohong dia? Sudah 2 kali bohong. Dia berbohong kenapa? Kenapa orang berbohong? Kalau Anda baca buku tentang kebohongan, di situ ada penjelasan yang sangat menarik. Orang berbohong untuk menutupi motifnya. Menutupi motifnya. Kenapa sih emangnya? Karena kita punya
hidden agenda, agenda tersembunyi. Dan seringkali itu terjadi di kantor-kantor, di tempat pekerjaan, kepada atasan kita berbohong, kepada istri kita berbohong, kepada suami kita berbohong, kepada teman kita berbohong, kepada saudara sahabat kita berbohong, kepada gembala kita berbohong. Karena kita memiliki motif. Dulu Abuna pernah punya pengerja, dia kesaksian di atas mimbar. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong saya. Rumahku tidak meledak. Kenapa? Karena ternyata kulkasku rusak dan Tuhan gerakkan hati saya untuk pergi ke belakang kulkas itu, menarik kabel listriknya dan ternyata sudah terbakar. Saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan juga pasti akan mengganti kulkas yang baru. Itu pengerja Abuna loh saudara. Di mimbar. Kira-kira ngapain ngomong begitu? Dari posisi Anda sebagai jemaat, ngapain ngomong begitu? Supaya ada jemaat tergerak untuk membeli kulkas yang baru. Coba ada 10 jemaat tergerak. Rumahnya penuh dengan 10 kulkas. Begitu turun saya panggil. Kesaksianmu gak boleh seperti itu. Kamu butuh kulkas, saya kirim besok. Tapi gak boleh begitu. Muliakan saja Tuhan bahwa kulkasmu tidak meledak karena terbakar, selesai. Jangan direkayasa, mungkin kamu dapat, tetapi kamu hanya dapat sebatas itu. Kamu tidak akan pernah dapat lagi. Jemaat sekarang pintar-pintar loh saudara. Jangan pikir jemaat itu bodoh sekarang, bisa di drive, digini-giniin. Jangan, enggak. Mereka bisa ngecek seseorang. Mereka bisa mengecek rekening orang. Mereka bisa mengecek track seseorang. Mereka bisa menilai kita dari belakang. Makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Lim's Bakery itu kan punya kotak roti yang indah saudara. Indah sekali. Ya. Dan kadang-kadang makanan itu banyak datang ke pastori. Siapa yang datang? Makanya rajin-rajin ke pastori. Banyak makanan di rumah Tuhan saudara. Amin ya. Jadi Lim's Bakery itu suka dikirim. Christine selalu kirim roti ke gereja. Ya, siapa yang hadir? Ayo kita makan bersama-sama. Nah kotaknya saya simpan. Kotanya disimpan. Suatu kali ada satu jemaat datang karena enggak nemukan kotak saudara. Akhirnya Abu ini taruh makanan di dalam kotak Lim's Bakery. Dan jemaat itu pulang membawa itu. Ada orang bilang, cicinya people itu, Pal, rotiku mana? Kenapa kamu kasih orang? Padahal itu kotaknya saudara. Kotaknya. Ada buah dikirim, kita bagi, kita makan bersama-sama. Ada daging dikirim, ada pernah ngomong sama saya, saudara, Abuna mau makan paniki enggak? Apa itu paniki? Kelelawar. Ada yang bilang, Abuna pastori boleh dikirim enggak? B1, B2. B1, B2 apa sih? B1 apa? B1 apa? Dogi. Ada pernah mau ngirim dogi. Hati-hati ya. Di gereja ada dogi. Ada jemaat sudah bilang, Abuna ketoe dari lihat dogi yang begini, yang paling enak yang ini Abuna. Yang ini enggak enak. Saya bilang, hati-hati kalau dia dekat-dekat anjing gereja ya lihatin. Nah, saya beli guyon begitu saudara. Ya. Kita enggak makan semuanya. Kita bagi. Apalagi Abuna dan Abuni makanannya sudah makanan sehat. Tapi tanya loh, Abuna mau makan daging? Makan, kirim aja, kirim. Karena kita bagi. Karena berkat Tuhan harus dibagi. Amin. Amin saudara. Tapi khusus duren. Ada 2 yang suka kasih saya duren di sini. Bu Murni sama Citintin. Sorry ya. Memang enak. Gehazi gagal. Dia berbohong untuk menutupi motifnya. Gagal. Jangan ya kita menjadi seperti itu, saudara. Enak berkat yang dinikmati di dalam covering. Anda menikmatinya dengan sukacita di hati.
Bapak Ibu kalau kita buka kesaksian, tolong itu anaknya masuk sekolah, kirim tas, beliin alat tulis, tolong. Jemaat sih kan senang disuruh gembala, tolong ya Ci, itu ada anak jemaat lagi butuh, lagi tahun ajaran baru, itu perlu ditolong. Saya suruh orang dulu ngecek rumahnya di mana, seperti apa. Abuna, ini laporannya tuh, Abuna, berapa anaknya, begini. Keadaan mereka harus ditolong Abuna. Oke, mari kita gerakkan pasukan. Enak. Dan perpuluhan Bapak Ibu di gereja ini, selalu kita alirkan kepada janda-janda miskin. Selalu kita alirkan kepada panti asuhan. Selalu kita alirkan. Karena Abuna memiliki prinsip bahwa berkat itu mengalir. Ketika berkat itu mengalir, maka hidupmu yang akan diberkati kembali. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita berjuang. Berjuang dalam terang menderang, tidak seperti Gehazi yang gelap. Dia secara sadar menjual kesembuhan. Menjual pelayanan. Menjual tuannya untuk motif-motifnya. Dan itu yang terjadi pada Yudas sehingga akhirnya dia mengkhianati Yesus. Jangan sampai spirit of Gehazi ini ada di tempat kita. Ada sebuah gereja besar di sebuah kota yang saya lihat sendiri bagaimana saking besarnya sehingga kontrol terhadap gereja itu tidak ada. Sehingga ketika misalnya ya mereka ada proyek gitu, mereka beli banyak-banyak yang dipakai untuk panitia sedikit, sisanya dibawa pulang ke rumah. Bahkan saya pernah mendengar itu, loh kenapa kamu ambil? Itu kan persembahan untuk gereja itu. Persembahannya sudah sangat banyak, ambil segini gak apa-apa. Ya masukkan ke sini. Masukin ke sini, saudara. Gila itu. Saya bilang oke, kamu dapat uangnya, tapi kamu sudah memutus aliran blessing dalam hidupmu. Oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi diri kita. Di dalam pelayanan bukan kita meminta atau memperjuangkan hak, tapi kita sedang melakukan kewajiban kita. Berkat itu datang dari atas. Berkat itu datang dari Tuhan. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tuhan akan tolong kita. Jangan ada spirit Gehazi di antara kita. Haleluya, saudara. Jangan ada. Jangan menggunakan pelayanan untuk motif-motifmu, untuk kepentingan-kepentinganmu. Jangan merasa lebih berhak dari siapapun. Hanya karena Anda berada di dalam pelayanan, Tuhan yang memberi kita makan. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Tuhan yang membawa kita dalam coveringnya. Lihat Lot, pemain musik maju ke depan. Lot dibawa oleh Abraham, diangkat anak. Karena Sarah mandul. Dari tidak punya apa-apa. Lot menjadi orang yang sangat kaya, yang bahkan akhirnya bisa menyaingi Abraham. Sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Dan ketika berpisah, Lot memilih menetap di lembah Yordan. Di dekat kota Sodom dan Gomora. Orang asing pertama-tama nginap di luar. Di halaman, di lapangan. Kemudian setelah dia diterima, dia baru masuk ke dalam. Dan Lot akhirnya masuk dalam kota Sodom. Tinggal di sana. Menjadi bagian dari kota Sodom. Apa yang terjadi? Semua yang diperoleh oleh Lot hilang. Kenapa? Hanya sesaat dia menikmati itu. Karena dia keluar dari covering Abraham. Dia lupa bahwa dia diberkati karena berkat Abraham atas hidupnya. Mari saudara, dimanapun Anda tertanam di sebuah gereja lokal. Anda yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini. Kalau Anda tertanam di sebuah gereja lokal, setialah di sana. Tempatkan dirimu di dalam covering yang tetap. Anda akan melihat hal-hal besar akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Haleluya. Pilih, aku mau berada dalam covering ini. Maka Anda lihat, aliran itu akan mengalir. Tidak terlihat mata, tapi akan mengalir. Tapi jaga motifmu. Jaga motifmu. Dalam pelayanan, lakukan kewajibanmu. Jangan memperjuangkan hakmu. Karena apa yang engkau peroleh itu berasal dari Tuhan. Dia selalu memberi dengan jalan yang ajaib. Tidak boleh ada spirit Gehazi di antara kita. Hati-hati, Naaman hanya datang dan pergi.
Tapi yang sesaat itu sudah merusak aliran ilahi yang Anda terima. Apa yang terjadi dengan Gehazi? Saya tidak sedang menakut-nakutin saudara. Tapi memang saya sedang menakuti saudara. Di dalam ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Blessingnya hilang. Firman ini mengajar kita agar kita tidak menjadi seperti Gehazi. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada koordinator-koordinator yang lama. Dan selamat bertugas untuk yang baru. Biar itu membawa gerbong gereja kita setelah 10 tahun ini untuk bisa menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Itu selalu menjadi kerinduan Abuna, saudara. Dan kita perlu berdoa untuk mereka-mereka yang terbeban untuk pelayanan dan sebagai koordinator untuk mendukung ibadah di gereja kita. Saya akan meminta maju ke depan ya. Haris akan menjadi koordinator untuk dancer. Silia dan Daniel akan menjadi koordinator untuk pelayan mimbar. Yohanes dan Ibu Eni untuk menjadi koordinator untuk sekolah minggu. Tolong satu orang memanggil Bu Eni dari bawah. Sudah ada ya, oke. Niko dan Yohanes akan ngurusin sekolah multimedia. Joni dan Yuli hadir? Izin ya. Joni dan Yuli untuk youth. Cepi akan membantu Abuni untuk pemerhati jemaat. Pak Henry untuk Aser. Kita akan membentuk Golden Community, Bapak Ibu. Golden Community. Jadi kita akan bentuk. Dan ini tidak mudah mencari koordinatornya. Bukan, koordinatornya tidak harus golden, saudara. Tapi koordinatornya harus bisa guyup. Harus bisa berkomunikasi. Harus bisa, Abuna sendiri kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi dengan komunitas golden ini. Ya, orang tua jadi harus disayang-sayang, diperhatikan. Nah, Abuna perlu bantuan di situ dan nanti Oni yang akan menghandle itu, ya. Terima kasih atas kesediaan Oni. Lalu kita akan G2CC Voice ini akan kita arahkan ke dalam pelayanan yang profesional dan perlu ada manajer di atas mereka. Ibu Christine akan menjadi manajer atas G2CC Voice. Lalu untuk perjamuan kudus, Ibu Aurel. Saya minta semua nama-nama itu untuk maju ke depan. Dan kita akan berdoa untuk mereka. Karena pelayanan di dalam rumah Tuhan itu bukan karena kemampuan manusia, tetapi penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa untuk para koordinator ini yang akan bekerja melayani Tuhan melalui Geniza di tempat ini. Dan kita berdoa untuk hidup mereka, pekerjaan mereka, panggilan mereka, dan motivasi pelayanan mereka. Kita juga berdoa bahwa Tuhan tidak akan berhutang dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh koordinator yang berdiri di hadapan jemaat dan berdiri di hadapan Tuhan. Untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan, talenta, kapasitas dan kemampuan mereka. Bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan sendiri yang memilih mereka. Biarlah mereka memiliki hati yang murni melayani. Dan Tuhan akan mencatat setiap pelayanan mereka.
berharga di mata Tuhan, sekecil apapun pelayanan itu. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berutang untuk memberkati mereka kembali. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan semua yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat yang secara khusus Engkau berikan kepada pelayan-pelayan-Mu. Mereka yang berada di dalam Kafring tidak akan pernah kehilangan berkat dan bagian mereka. Tangan Tuhan yang kuat akan bekerja di dalam dan melalui hidup mereka. Berikan kepada mereka hati hamba, roh yang takut akan Tuhan, ketundukan dan ketaatan dalam otoritas, komunikasi yang baik di dalam setiap pelayanan dan koordinasi mereka dengan koordinator yang lain. Dan berikan kepada mereka hati-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa terbeban atas jiwa-jiwa dan pakai hidup mereka sebagai alat-Mu yang hebat. Ketika mereka berdoa, ada kuasa Tuhan dialirkan melalui hidup mereka. Orang sakit akan sembuh, orang lemah akan kuat. Perkataan mereka adalah perkataan iman. Dan biarlah hidup mereka menjadi teladan bagi jemaat. Sekalipun kami mengerti bahwa tidak ada yang sempurna, tapi kami mau berusaha maksimal. Tuhan mampukan juga hamba-Mu dan suami istri untuk menjadi gembala dan payung rohani atas mereka dan atas jemaat semuanya. Karena kami tahu kalau Tuhan yang terlibat dan Tuhan yang pimpin, semua akan baik-baik saja mengikuti rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu membawa gereja ini menjadi alat Tuhan di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa. Dan ada kuasa yang akan dimanifestasikan di dalam gereja ini. Aku perkatakan roh persatuan, roh kesatuan. Aku perkatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku perkatakan berkat dan covering, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Aku perkatakan mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Materaikan itu demi nama Yesus. Kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat bertugas ya. Bapak Ibu sebentar jangan turun dulu. Lihat wajah mereka baik-baik Bapak Ibu. Ya. Lihat. Inilah mereka yang akan melayani kita bersama-sama. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bisa duduk. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Kita akan sebelum pengumuman kita akan menyaksikan sebuah klip. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh berada di kampus STBI dalam rangka sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, pengukuhan Guru Besar Ilmu Teologi Profesor Pendeta Sony Eli Zaluku MA MTH Demin DTH DSA Kandidat. Saya Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia secara resmi membuka sidang Senat Terbuka Melalui doa yang akan dipimpin oleh Dr. Priyantoro Widodo MTH. Yang telah mencapai usia dalam pelayanan semenjak Tuhan. Pengukuhan dipimpin oleh Ibu Dr. Eko Wanyas. Pembacaan SK Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Pemasangan Gordon kepada Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia untuk menempatkan diri, dan kepada Profesor Sony Eli Zaluku dimohon menempatkan diri. Penyerahan SK Menteri Agama. Kita memberikan tepuk tangan. Kita sambut bersama Profesor Pendeta Sony Eli Zaluku MA MTH Demin DTH DSA Kandidat. Dipersilakan. Sehingga saya tidak akan membaca secara keseluruhan naskah orasi ini, yang tentunya Bapak Ibu dapat membacanya dari buku acara. Kita juga akan diteduhkan sejenak
dengan kehadiran G2CC Voice. Disilakan. Kau Bapa yang selalu Dengarkan sambutan-sambutan yang pertama. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu pada ibadah G2CC berikutnya. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara Siswanti dari Karangturi. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan pada hari Rabu tanggal 8 November ada firman online melalui Zoom dan YouTube pukul 7 malam bersama Abuna Sony. Breakthrough Prayer pada hari Jumat tanggal 10 November pukul 5 sore. Dan pada hari Sabtu tanggal 11 November ada ibadah youth pukul 16.30 WIB. Ibadah sekolah minggu tanggal 12 November pukul 7 pagi di halaman gereja G2CC. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun saudari dimanapun berada, jika sedang mengalami demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, melainkan mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak, tinggal 1 bulan lagi sudah Natal ya. Waktu cepat berlalu. Jadi nanti rapat setelah ibadah ada rapat panitia Natal. Ya, tolong. Koordinator panitia Natal adalah Ibu Oni, dan kita harus bergerak cepat karena juga nanti akan ada Natal Youth, ada Natal anak-anak sekolah minggu, ada Natal Aser. Ya. Kali ini kita hadap ke depan, hadap ke sini anak-anak. Ya. Oke, balik kanan. Balik kanan ya, Bunda berdoa ya. Mau Natal enggak sekolah minggu? Mau ya? Oke, sip. Bawa ajak teman-temannya ya. Udah biarkan saja dia ini calon-calon penari kayak mamanya dulu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Bapak, kami memberkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati hidup mereka. Pakai mereka, buat mereka pintar, cerdas, memiliki tubuh yang sehat. Dan juga memiliki masa depan yang baik. Ada roh yang takut akan Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Dan walaupun mereka tidak mengerti, sedikit demi sedikit kebenaran firman Tuhan itu akan hidup di dalam pengertian, understanding mereka. Dan jadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Kami percaya anak-anak kami ini adalah satu generasi yang sedang Kau persiapkan untuk menjadi generasi breakthrough di dalam Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, pakai guru-guru sekolah minggu ini sebagai alat Tuhan untuk membawa anak kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu?
Saya lupa ya, apa sudah mengumumkan atau belum ya, bahwa Pak Ferdi dan Ibu Inge sudah memiliki seorang cucu. Ya, sudah saya umumkan ya. Nah, saya lupa ya, udah profesor. Lupa. Oke, puji Tuhan. Ya, jangan lupa ucapkan selamat kepada mereka berdua. Dan ada satu orang di antara kita, Pak Cipta, yang selalu Abuna doakan di doa Jumat itu. Kemarin istrinya telepon Abuna, beliau sudah berada dalam keadaan menurut saya agak kritis di rumah sakit. Tolong dukung doa untuk keluarga ini. Beliau berada dalam keadaan yang setengah sadar. Dan kita perlu membawa mereka dalam doa, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga ini, bawa dalam doa. Ya, ada yang berulang tahun? Chelsea, Claribel, Claribel maju. Ulang tahun wedding anniversary Pak Ferdi, Bu Inge. Ayo Claribel. Novi ya, Novi kan kemarin kan di grup Asar kan? Ayo Novi. Kok cantik ya? Ini kecil-kecil begini sudah cantik ya? Apalagi nanti kalau udah besar. Harus makin setia melayani Tuhan. Ayo. Siapa lagi ya? Fani yang ke-17. Ayo kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi, bangkit berdiri Bapak Ibu. Nyanyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Ayo kita angkat tangan kita berkati mereka. Bapak terima kasih. Kami berdoa acara khusus untuk Fani atas pertambahan usianya 1 tahun lagi. Tubuhnya sehat, rohnya sehat, jiwanya sehat, totalis sehat semuanya. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir di tubuhnya saat ini. Dan berikan kepadanya hati yang makin melekat kepada Tuhan. Berikan semangat. Dan biar dia bisa melihat bahwa ada hal-hal besar akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kuasa kesembuhan itu turun atasmu. Turun atasmu. Turun. Turun atasmu. Dalam nama Yesus. Sembuh. The Jesus name. Umur panjang di tangan kanannya Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kami berdoa untuk Pak Ferdi dan Ibu Inge yang wedding anniversary. Berkati suami istri ini. Mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Dan mengalir pada anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan atas pelayanan, dedikasi mereka untuk rumah Tuhan di tempat ini. Dan pakai terus keluarga ini. Mereka akan melihat Tuhan. Bahwa juga akan banyak jiwa-jiwa baru akan menjadi beban dan target pelayanan mereka. Pakai suami istri ini dengan tubuh yang sehat. Roh yang segar. Dan lihat. Dan biarlah Tuhan mereka bisa melihat anak-anak mereka. Cucu, menantu diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi satu generasi yang takut akan Tuhan. Berkat atas mereka juga mengalir atas seluruh keturunan mereka. Umur panjang di tangan kanan mereka. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Tuhan berkati Ibel. Masa depan yang baik Kau berikan kepadanya. Bahwa dia menjadi satu generasi yang fokus di hadapan Tuhan. Dan walaupun saat ini dia masih belum mengerti. Tetapi biarlah kakinya melangkah di dalam rancangan-rancangan yang sudah Tuhan siapkan. Sesuatu yang baik di masa depan. Berikan kepadanya hikmat Tuhan. Aku berdoa impartasi hikmat turun atas anak ini.
kepintaran dan pengetahuan turun atas anak ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan, Engkau memberkati Novi, berkati pekerjaannya. Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh tangan kanannya menjadi berhasil. Berkati keluarganya, suaminya dan anak-anaknya. Seperti firman-Mu berkata, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Aku juga berdoa, Kau memberkati pundak ini, beri kekuatan, sehingga dia tidak merasa sendiri dalam segala perjuangan-perjuangan. Dan aku berdoa, lepaskan berkat atas tangan ini, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan ini menjadi berhasil. Kau Tuhan yang tidak pernah berutang di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kau mengizinkan kami untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang kami bawa pulang hari ini. Kami membawa pulang perjumpaan dengan Tuhan. Kami bawa pulang kuasa Tuhan. Kami bawa pulang isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua itu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada kami melalui hamba-hamba-Mu, melalui firman-Mu, melalui keadaan kami. Dan biar itu membuat kami semakin takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati anak-anak Tuhan. Baik yang beribadah saat ini maupun yang nanti sore. Mereka yang berada di rumah, mereka yang ada di bawah. Berkat-Mu turun atas mereka. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka. Dan biarkan Tuhan apa yang mereka kerjakan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu berkat Tuhan itu datang dari atas. Tuhan juga memberkati setiap persembahan mereka, apa yang mereka kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami satukan hati kami juga berdoa untuk salah seorang saudara kami yang sedang berada dalam keadaan kritis saat ini. Pak Cipta di Jakarta yang berada dan terbaring di rumah sakit. Apa yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna bagi anak-Mu ini. Tuhan nyatakan, kalau memang dia sembuh, maka mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus. Tapi kalau dia memang Engkau tetapkan untuk pulang, panggil dengan indah Tuhan. Beri kekuatan buat istri dan anaknya. Kami percaya bahwa doa dari tempat ini akan tiba di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persiapan Natal di gereja kami. Tuhan bekerjalah untuk seluruh kepanitiaan agar mereka mempersiapkan acara Natal itu sehingga menjadi sebuah Natal yang berkesan, yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan, buka kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.